mendengar setiap puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan, kini kami datang padamu Tuhan. Dalam nama Yesus kami serahkan ibadah kami. Haleluya. Kita siapkan hati kita. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Kita katakan sekali lagi, Yesus. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena
kasih Tuhan atas segalanya yang Kau berikan pada kami. Kami memuji dan kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Biarlah dengan segenap hati kami menyampaikan segala ucapan kami pada-Mu ya Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggal. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Kita puji Dia dengan lebih lembut. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Lebih lembut lagi saudara. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Lebih lagi kita puji Dia. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah. Kami mau memuji-Mu lebih lagi, Allah yang setia. Aku memuji-Mu, Allah yang setia, perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah Tuhan, karena kesetiaan-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, manusia yang berdosa. Selayaknya kami ya Tuhan yang dihukum, tapi kami percaya karena Engkau telah berkorban Tuhan di atas kayu salib. Kami tidak terkena hukuman itu ya Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan. Kini kami menyembah Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Kami tinggikan, kami muliakan nama Yesus, nama Yesus. Semuanya
percaya Tuhan, Engkau memberikan yang kami perlukan. Kini kami datang Tuhan dengan mulut kami mau serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Kami percaya padamu ya Tuhan. Ini kami sebagai ungkapan kepercayaan kami kepadamu ya Tuhan. Jangan Kau lewatkan Tuhan dari depan sampai belakang Tuhan, satu persatu. Jangan Engkau lewatkan Tuhan, jamah setiap hati kami Tuhan. Kami percaya kami tidak mampu, tapi karena kekuatan-Mu kami dimampukan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kami tinggikan nama Yesus Allah yang kudus. Haleluya. Terima kasih. Berkaryalah bagi kami Tuhan. Ini kami rindu jamahan-Mu ya Tuhan. Setiap hari Tuhan kami rindukan Engkau. Terima kasih. Haleluya. Hosana bagi nama Yesus. Kami sembah, kami muliakan nama Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Kami datang padamu ya Tuhan. Terimalah setiap puji-pujian kami, terimalah setiap penyembahan kami ya Tuhan. Engkaulah yang awal yang menjadikan kami. Kami datang untuk menjadi penyembah-Mu. Engkau begitu baik Tuhan. Kami tersanjung, kami terpesona akan setiap karya tangan-Mu Tuhan. Kau berikan kami kesempatan yang baru setiap hari. Biarlah Roh Allah selalu hidup dalam hidup kami, memenuhi setiap hati kami. Roh Allah yang hidup memulihkan setiap hati kami, setiap diri kami Tuhan. Biarlah urapan-Mu turun di atas kami, membangkitkan kuasa-Mu dalam hidup kami, dalam setiap roh kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kiranya Tuhan melalui puji-pujian kami, nama-Mu dimegahkan Tuhan. Terpujilah nama-Nya Tuhan. Haleluya. Oh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Sekali lagi. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turun urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka.
serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Terima kasih Yesus. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa, membebaskan hidup yang terbelenggu, pulihkan ya Tuhan, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Nyatakanlah kebesaran kuasa-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami Tuhan. Biarlah dengan kuasa-Mu kami dibebaskan Tuhan. Biarlah dengan kuasa-Mu Tuhan segala sakit penyakit yang hilang. Biarlah dengan kuasa-Mu Tuhan hati-hati yang terbelenggu terbebas Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan setiap hati kami. Biarlah Roh-Mu yang selalu penuhi kami Tuhan. Bebaskan, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Bebaskan, jadikan dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Sekali lagi saudara, bebaskan yang terbelenggu, pulihkan hati mereka yang amin, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Saya undang jemaat bangkit berdiri.
lagi saudara katakan bebaskan. Membebaskan hati yang terbelenggu, Bebaskan. memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku Dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran jadikan kuasa-Mu. Jadikan hidupku anakmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Beri sorak-sorai Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau menyatakan kebesaran kuasa-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Ini kami Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan memberkati. Dan biarlah kiranya Tuhan pada saat ini kami akan memberikan yang terbaik Tuhan. Kami memberikan persembahan untuk-Mu. Biarlah kiranya Engkau memberkati berlipat kali ganda tangan-tangan yang telah memberi. Lihat hati mereka yang rindu sangat ingin memberi Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan balas Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Dipersilakan duduk saudara. Kau yang selalu mengasihiku,
setia Tuhan. Tak pernah Kau meninggalkan kami Tuhan. Engkau begitu baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selalu ada dalam setiap hati kami. Amin. Selamanya ku sembah Bapa yang setia, akan Kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, Kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. dengan lebih lembut dari hati, saudara katakan, Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Penghiburan yang ku rindukan, selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan Kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, Kaulah sumber pertolongan, yang dapat ku percaya. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Penghiburan yang ku rindukan, selalu Kau sediakan. Selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan Kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, Kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. Sekali lagi, Kau Tuhan ada. Saya undang untuk pembicara. Pun ku ditinggalkan. Penghiburan yang ku rindukan, selalu Kau sedia. Angkat tangan dengan iman, katakan yes. Mengalir urapan-Mu Tuhan. Yes, ini doa kami Tuhan. Kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, Mari sekali menyembah di dalam roh. tinggalkan. Penghiburan yang ku rindukan, selalu Kau sediakan. Kalamanya ku sembah Bapa yang setia, Takkan Kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, Kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. Jemaat sendiri dengan sangat lembut. Kau
Masalahmu boleh ada, pergumulanmu tetap ada, tapi penghiburan hanya di dalam Yesus. Saya merasakan saudara, hadirat Tuhan kuat di tempat ini. Yes. Oh, haleluya. Yes. Saya rindu semua angkat kedua tanganmu, agungkan Dia. Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Selalu Kau sediakan, selamanya ku sembah. Bapa yang setia, takkan Kau biarkan ku terpisahkan. Yes. Yang dapat ku percaya, Yesus Kaulah sumber pertolonganku. Yang dapat ku sekali lagi, Yesus Kaulah sumber pertolonganku. Yang dapat ku percaya. Haleluya. Hadirat Tuhan masih ada di tempat ini. Jangan padam saudara, jangan padam. Tutup matamu, angkat suaramu, sembah. Yes. Sembah Dia. Jangan tinggalkan aku Tuhan. Tolong Tuhan, tolong. Mari yang Yesus. Ya Allah, sembah. Terus saudara ambil posisi terbaik menyembah. Katakan, Tuhan aku gak kuat, Tuhan aku gak mampu, tapi Engkau yang menolongku, Engkau yang menguatkan aku. Haleluya. Saya merasakan hadirat Tuhan kuat di tempat ini saudara. Jangan padamkan. Terus bakar Roh Kudus. Bakar. Touch di dalam nama Yesus.
Kami datang Tuhan, kami datang Tuhan, kami menyembah-Mu. Urapan-Mu mengalir memenuhi kami, memenuhi setiap hati, memenuhi jiwa kami. Tiara lava Yesus, 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 tiara lava Shira la baya shidi di 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 di. Shira la baba 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 shidi di 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 di. Terus menyembah di dalam roh. Shira la baba 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 shidi di 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 di. Shira la baba 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 shidi di 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 di. Shira la baya shidi di 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 di. Mari terus berkuasa roh. Ora la baya shidi di 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 di. Ora la ya shidi di 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 di. Shigara la baba baba baba. Ora ya shidi di 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 di. Ora la ya shidi di 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 di. Ora la baya shidi di 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 di. Ora la baba 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 shidi di 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 di. Ora la baya shidi di di di. Jesus. Haleluya. Haleluya. Ambil saat teduh. Ambil saat teduh. Mari saudara nyatakan permohonan doamu di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari saudara nyatakan di hadapan Tuhan. Keagungan, kemuliaannya ada di tempat ini. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Lebih lagi, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal
memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sekali lagi, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Beri sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Pengagungan, kemuliaan, kejayaan, hormat bagi Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami merasakan sungguh berkat-Mu luar biasa. Kami merasakan ketika kami datang dengan hancur hati, ketika kami datang dengan berserah diri, ketika kami datang dengan membawa masalah kami, Engkau datang memeluk setiap kami. Engkau mendekap kami erat dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Malam hari ini izinkan kami yang ada di tempat ini mau belajar semakin sayang dengan Tuhan, semakin mau belajar mencintai Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengar firman. Sertai setiap kami. Biarlah firman ini menjadi hidup di dalam nama Yesus. Setiap kita ready mendengar firman, sama-sama katakan amin. Sebelum duduk, beri salam kanan kiri, katakan Tuhan memberkati. Haleluya. Silakan duduk saudara semuanya. Shalom. Sekali lagi beri sorak-sorai yang dahsyat bagi Tuhan. PowerPoint boleh dipersiapkan. Haleluya. Dibaca sama-sama 2, 3. Iya, saya ucapkan selamat datang Ibu Venita. Pertama kali doa malam ya Bu ya. Pertama kali ibadah lah ya di gereja kita ya. Amin. Pernah ibadah Bu Venita? Doa malam pernah ya. Oh ya udah terbiasa lah ya. Jadi doa malam ya begitulah. Kita penyembahan benar-benar lebih dalam dengan Tuhan. Hari ini kita akan belajar menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saya sebelum saya masuk firman, ada kejadian yang kesaksian lah ya. Hari minggu lalu kami baru saja meresmikan salah satu gereja bergabung bersama dengan Betani, Gereja Betani Indonesia. Kami datang ke daerah, saya lupa, Gang Haji itulah ya. Kami datang, saya sama Pak Hulu, ada Pak Hulu di situ, Pak Hulu yang meresmikan sebagai pembina juga Pak Hulu. Gembalanya bernama Margasida Putar. Ketika kita sudah resmikan saudara, itu hari Minggunya, hari Selasanya kita ada pertemuan gembala-gembala sidang se-Sumatera Utara di Tanjung Morawa. Bapak itu datang kembali. Kita bertemu waktu hari Minggu di acara pentabisannya, kita nyanyi bareng-bareng. Saya diundang, ayo hamba Tuhan nyanyi sama-sama, berempat di atas mimbar nyanyi sama-sama. Sukacita, gak ada masalah. Tiba-tiba saudara, hari Minggunya siap ibadah diberitakan berpulang ke rumah Bapak di sorga. Baru saja saya udah mikir nanti suatu hari mau saya undang Bapak ini, Bapak Ebenezer ini untuk bawa firman di tempat ini. Baru bergabung dengan kita gitu kan, komunitas kita Betani. Tapi sudah Tuhan berkehendak lain. Amin. Jadi dari situ saya mikir, manusia itu punya rencana tapi Tuhan yang menentukan. Amin. Gak sadar, itu benar-benar syok, kaget. Pertama ada yang ngepost, saya gak ngeh itu istrinya. Karena saya lagi apa ya waktu itu ya, sekilas aja lah, saya lagi di jalan atau apa, saya sekilas lihat foto, saya kira ada salah satu keluarga dari hamba Tuhan berpulang gitu. Setelah beberapa lama kemudian saya download gitu fotonya, kan fotonya blur kan, loh Bapak ini. Saya terkejut saudara. Jadi itulah, jadi hidup ini kita harus tahu tujuan hidup, amin.
Apa tujuan hidup saudara? Salah satu jawaban paling penting adalah ini. Jawab 2, 3. Menyenangkan hati Tuhan. Next, Calvin. Jadi saudara, kita harus punya perspektif sebagai anak-anak Tuhan yang benar. Amin. Perspektif yang benar adalah tujuan kita beribadah, tujuan kita berdoa, tujuan kita berkeluarga, tujuan kita hidup, tujuan kita bekerja, tujuan kita untuk bernafas, tujuan kita untuk melakukan semua hal ketika kita berkata, I am a Christian. Saya adalah seorang Kristen, di saat itu tujuan kita haruslah untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Amin. Jadi kemarin waktu pertemuan hamba-hamba Tuhan, paling senior kan Pak Ali Yaman. Pak Ali Yaman bisa kasih wejangan-wejangan lah. Ada sesuatu yang benar-benar memberkati saya. Banyak sekarang hamba Tuhan, terutama di karismatik, udah salah perspektif. Karena mengejar jumlah, kuantitas. Kemudian apa yang dilakukan hamba Tuhan ini ketika nyanyi lagu menyenangkanmu. Gimana lagunya? Menyenangkan. Nah, Pak Liaman tanya, saya ketawa gitu. Menyenangkanmu itu gimana Pak? Menyenangkanmunya gini atau menyenangkanmunya gini? Banyak hamba Tuhan gini. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Saya tertampar. Kalau hanya sekedar mau mengumpulkan jiwa-jiwa, senangkan jemaatmu semua. Benar juga. Tapi hamba Tuhan ada untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Jemaat semua harus sadar, gembala saudara, pendeta saudara, tujuannya bukan untuk menyenangkan hatimu masing-masing. Amin. Jangan datang ke gereja. Aku datang ke gereja ini. Kenapa kok datang ke gereja ini? Aku sukacita damai sejahtera. Kalau mau sukacita damai sejahtera ke mall. Amin. Di gereja untuk dibentuk. Senggol kanan kiri untuk dibentuk. Pembentukan enak atau enggak? Enak atau enggak? Tapi harus mau dibentuk. Amin. Jangan nanti gembalamu lama-lama karena permintaan masyarakat, suara mayoritas, akhirnya enggak gini lagi nyanyinya. Waktu nyanyi lagu itu gembala saudara gini, menyenangkanmu, senangkan Feby, menyenangkan Chris, menyenangkan Mama Dunov, hanya itu kerinduanku. Salah atau benar? Biarlah dorong gembalamu untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Sehingga apapun yang saudara dapat dari mulut gembala saudara berasal dari Tuhan. Amin. Karena ketika kita menyenangkan hati Tuhan, di saat itu Tuhan pakai kita. Katakan pakai saya. Ketika kita menyenangkan Tuhan, tidak pasti Tuhan memberikan mobil baru sama kita. Gak pasti Tuhan memberikan uang 1 miliar ke kita. Tetapi yang pasti Tuhan pakai kita. Amin. Saya akhir-akhir ini saudara, saya itu dalam seminggu saya sisihkan 1 kali 2 kali saya berkunjung. Saya kontak jemaat-jemaat yang lama gak datang, mungkin ada pergumulan doa, saya lagi kuat berdoa semuanya. Jadi siang-siang saya berdoa. Jadi saudara mungkin kalau nanti lagi kerja tiba-tiba lidahnya kegigit, itulah saya lagi berdoa buat saudara. Enggak ya, itu kepercayaan dunia ya, amin. Saya berdoa. Kalau saudara dapat berkat ya puji Tuhan, jangan-jangan karena Tuhan mendengar doa Bapak Gembala ya. Minimal bakso semangkok lah ya. Bercanda. Jadi saya berdoa, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan minggu ini siapa Tuhan? Minggu ini siapa Tuhan? Saudara ngerasa enggak? Setiap minggu ada jiwa baru, amin. Habis jiwa baru saya langsung datangin. Sempat stuck gereja kita enggak ada jiwa baru. Tapi ketika Tuhan nyuruh dalam doa saya dan mengirim beberapa hamba-hamba Tuhan untuk ingatkan saya, harus kunjungannya ditingkatkan. Dulu kami sama Bang Jos itu berbagi. Bang Jos pokoknya pegang orang ini. Sekarang enggak, saya kunjungi, disuruh Tuhan kunjungi, saya kunjungi. Jadi udah 85% lah dari gereja ini. Pak Novi belum, yang belum siapa lagi? Feby enggak boleh, enggak diizinkan masuk, saya tersinggung. Deborah dulu udah lama. Bentar lagi saya kunjungan dibuka pintu enggak?
Amin. Saya cuma doakan aja kok, nggak minta uang. Kasih teh segelas, puji Tuhan. Pak Dunov udah waktu FA, nanti ada lagi. Jadi saudara, 85% dari gereja ini saya udah kunjungi saudara. Saya kunjungi kos lepas kos, rumah lepas rumah. Saya sama Ibu Gembala kunjungi satu persatu. Ada di satu titik saya ngerasa capek saudara. Saya capek gitu, nggak tahu kenapa, capek kali. Ngunjungin tuh ada beratnya juga, meluangkan waktu. Kadang kita mau jumpa orangnya masih kerja, kita harus menunggu dan segala macamnya. Saya sampai di hati itu kayak hampir menangis itu. Tuhan capek Tuhan, Tuhan capek Tuhan. Tapi nggak tahu kenapa ketika berdoa ada kekuatan dari Roh Kudus. Amin. Saya harus terus. Akhirnya Tuhan kasih rema ini, menyenangkan Tuhan. Amin. Kayak saya ngelakuin ada titik kedagingan saya ngomong, ini apa artinya buat hidup saya? Nggak ada artinya gitu. Uang saya nggak nambah, saya keluar minyak, saya harus ini. Yang belum yang jauh-jauh belum. Kayak Pak Novi, Esther belum, si Vera belum, nanti ada gilirannya. Jadi Tuhan kirimkan terus orang baru, langsung saya jumpain, langsung saya datangin. Jadi saudara, ini semua saya lakukan satu yang Tuhan buat saya jadi kuat, menyenangkan Tuhan, amin. Karena ketika saya berusaha menyenangkan manusia, saya gak pernah akan cukup, amin. Gak akan pernah ada yang sempurna, nobody perfect. Ketika saya berusaha menyenangkan manusia, orang itu akan semakin menuntut saya. Ketika orang tersebut mengalami permasalahan ekonomi, saya doakan permasalahan ekonominya udah hilang, udah diberkati, orang itu akan meninggalkan juga. Ketika ada yang datang membawa permasalahan rumah tangga, ketika kita benar-benar berproses sama-sama di rumah, saya doakan, saya bercucur air mata. Kita memenangkan pertarungan, memenangkan peperangan. Orang tersebut juga akan meninggalkan kita. Tapi satu yang pasti saudara, hanya Tuhan yang gak meninggalkan kita. Amin. Yang setuju beri sorak-sorai bagi Tuhan. Saudara, jadi hamba Tuhan itu kayak digiring oleh jemaat, supaya jemaat introspeksi juga ya. Di sosial media digiring untuk jadi hamba-hamba Tuhan mengentertain jemaat masing-masing. Jemaat senang dipuji, jemaat senang ditraktir, jemaat senang dikasih waktu perjumpaan, jemaat senang kalau ditepuk-tepuk ketika ada masalah, oh ya sabar dan segala macamnya. Dan pada akhirnya banyak hamba-hamba Tuhan menjadi entertainer pada jemaat. Akhirnya lagu tadi betul-betul terjadi, menyenangkanmunya ke arah jemaat. Saya gak kepingin ini terjadi pada diri saya dan saudara. Amin. Tuhan menegaskan, kamu ada sebagai gembala. Gembala domba, ada gada dan tongkat di tangan. Amin. Ketika ada serigala masuk, kamu harus menggunakan tongkat mengusir. Ketika ada domba-domba yang bandel, kamu harus menggunakan gada untuk memukul juga. Supaya apa? Kembali ke barisan yang benar. Supaya dia gak terhilang, supaya dia gak dimakan, dimangsa hewan buas. Amin. Jadi saudara, ketika saudara memaksa saya meninggalkan tongkat dan gada saya, sesungguhnya saya bukan lagi hamba Tuhan, bukan lagi gembala, tapi entertainer. Amin. Banyak sekarang hamba Tuhan datang ibadah di gereja menggembalakan 1.000 orang, 10.000 orang, 100.000 orang. Kemudian ngomong saya menggembalakan sekian ribu orang. Tetapi jemaatnya pernah saya pernah tanya saudara ke salah satu orang di gereja yang lumayan besar lah ya. Gembalamu siapa? Disebutkan namanya dengan bangga. Dia suka cerita tentang gembalanya yang hebat, prestasinya luar biasa. Gembalamu pernah ke rumahmu? Enggak pernah. Apakah ketika kamu sakit gembalamu menjenguk? Enggak. Terus kalau yang jenguk, oh enggak, kalau gereja kami sistemnya gini, jadi nanti ada kepala komsel, kepala FA, ketua FA itulah yang jenguk kami. Oh, jadi ketika kamu sakit dijenguk ketua FA. Ketika kamu lagi sedih siapa yang hibur? Ketika kamu mau curhat siapa yang curhat sama kamu ya? Terus kemudian terakhir pertanyaan saya simpel. Jadi gembalamu ketua FA atau gembala yang kamu sebutkan tadi? Dia terdiam, gak bisa jawab saudara. Jadi dari sini, mari yang udah punya FA, yang belum bergabung di FA. Amin.
Yang sudah punya FA lebih hargai ketua FA kita. Amin. Datang. Itulah gembala-gembala yang ditaruh Tuhan untuk kita. Amin. Kalau sekedar khotbah, wah khotbahnya lucu, saya juga bisa ngelucu saudara. Mau khotbah penuh urapan, saya bisa bawa urapan ke saudara. Tetapi yang paling berat tuh jadi gembala, jadi pendeta bukan itu. Continuity, step by step, konsisten, meluangkan waktu, mendengarkan, meluangkan waktu, berusaha membantu, mendoakan. Itu yang jauh lebih berat saudara. Amin. Saya pun berat, kewalahan juga. Saya masih kerja, kewalahan. Tapi itu yang paling berat. Tapi itu kalau ketua FA bisa melakukan, hargai mereka. Amin. Kalau mereka berulang tahun, inisiatif, kasih kado yang terbaik. Amin. Jangan aku suka sama si A, aku suka sama Bang Jos, aku suka sama Vera, ketua-ketua FA kita ya. Saya suka gini, tapi gak diperhatikan. Ketika makan makanan enak gak ingat ketua FA-nya. Ketika seneng gak ingat ketua FA-nya. Terus ketua FA-nya harus menyenangkanmu gitu akhirnya. Ingat, amin, ingat. Karena ketika menyenangkan itu berarti kita menyenangkan Tuhan. Yang setuju beri sorak-sorai bagi Tuhan. Next. Hari ini kita belajar dari kesalahan dua orang, Yudas dan Saul. Pertama Saul, saya ingin buka 1 Samuel pasal 13 ayat 8 sampai 14. Tolong dibantu. Jadi Saul waktu ini adalah mengandalkan logika sendiri untuk menyenangkan manusia. Ini adalah pada saat Raja Saul disuruh menunggu. Buka aja gak apa-apa. Ya, coba dibaca sama-sama. Yang baris depan genap, yang baris belakang ganjil ya. 2, 3. Oke, amin. Berhenti di sini ya, tahan di sini. Jadi saudara, ketika itu Samuel adalah seorang nabi yang menabiskan Saul dan Daud jadi raja. Ketika sudah ditabiskan Saul, gak lama kemudian berperang melawan Filistin. Ketika bangsa Israel berperang melawan Filistin, satu yang dikatakan Samuel, nanti kita akan membakar korban. Saul tahu ketika Tuhan disenangkan melalui korban bakaran pada zaman itu, mereka akan menang dalam perang. Amin. Tetapi Samuel bilang, tunggu aku akan datang, nanti kamu baru bakar. Tetapi Samuel terlambat datang. Saul dengan logikanya sendiri berpikir, salah sendiri terlambat. Aku bakar sendiri. Daripada rakyatku udah berserak-serak, udah tercerai-berai pasukannya. Pasukannya mungkin, raja udah bakar aja, gak apa-apa daripada kami mati kayak mana lah. Lebih penting mana nunggu Samuel satu orang, satu nyawa atau kami yang mati berserak. Akhirnya Saul dengan inisiatifnya sendiri, yaudah kita bakar korban bakaran sekarang. Bikin ibadah sendiri, padahal dia bukan imam. Kemudian dibakar segala macamnya, Samuel datang. Perbuatanmu itu bodoh. Amin. Bukankah ini seperti kita? Ketika Tuhan ngomong, tunggu. Ketika hamba Tuhan datang ke saudara ngomong, tunggu. Saudara
melakukan sesuai yang saudara mau, bukan sesuai yang Tuhan mau. Itu bodoh. B-O-D-O-H. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan yang diperintahkan, sebab sedianya Tuhan mengokohkan. Padahal kita mau dikokohkan, padahal berkat itu mau datang sama kita. Tetapi kita menggunakan logika kita sendiri. Kita menggunakan apa yang kita pandang benar. Kita menggunakan cara kita sendiri. Ini yang membuat kita berputar di roda yang sama. Berputar lagi, akhirnya sampai capek. Ketika ada orang tenggelam saudara, penyelamat biasanya menyelamatkan, tetapi ketika orang itu saking paniknya berontak, apa yang dilakukan oleh penyelamat ini? Menunggu dia sampai mau mati lah ibaratnya, sampai lemas. Setelah lemas baru diambil lehernya, dibawa ke daratan. Amin. Itu yang dilakukan Tuhan. Ketika kita berontak Tuhan biarkan. Jadi saudara, Samuel adalah gambaran bagaimana seorang hamba Tuhan, pemimpin rohani, kayak tadi ada ketua FA, ada gembala saudara saya di tempat ini, ada bapak pembina. Seberapa berotoritas mereka di dalam kehidupanmu? Bagi Samuel gak ada otoritas. Amin. Yang dilihat Saul, yang dinantikan dari Saul kepada Samuel hanyalah mahkota raja. Fungsi dari Samuel bagi Saul adalah menaruh mahkota itu kepada dia. Setelah mahkota raja itu ditaruh sama dia, berkat itu udah diterima dia, Samuel udah gak berfungsi lagi. Amin. Inilah seperti gembala yang menyenangkanmu, senangkan jemaat. Amin. Gembala hanya dilihat, kasih aku berkat. Gak kasih berkat, doa gembala sana lebih manjur. Amin. Jadi saudara, kita belajar sama-sama di tempat ini. Perbuatanmu itu bodoh. Itulah mengandalkan logika sendiri. Balik lagi ke PowerPoint. Jangan pernah andalkan diri sendiri. Balik ke PowerPoint. Ya. Jadi yang kedua, lebih memilih menyenangkan orang banyak daripada taat kepada Tuhan. Jadi dibuka sama-sama 1 Samuel pasal 15 ayat 15 sampai 22. Jawab Saul, semuanya itu dibawa dari orang Amalek. Ini panjang ya, jadi saya ceritakan aja begini. Jadi saudara, balik lagi aja ke PowerPoint. Jadi saudara, waktu itu Tuhan memerintahkan kepada Saul, kamu akan menduduki kota orang Amalek. Tumpas semuanya. Semua yang terbaik pun dibersihkan, penduduknya bersihkan. Jangan sampai dia mengotori Amalek ini orang jahat, bangsa Amalek ini mungkin banyak harta-hartanya yang pokoknya bakar semua habis. Tetapi apa yang dilakukan Saul dengan orang-orang Israel, domba-domba yang baik disimpan, lembu-lembu yang baik disimpan, yang dibinasakan yang jelek-jelek, yang cacat dan bercela. Kemudian ditanya lagi sama Samuel, kok aku dengar suara kambing dan lembu? Kenapa ini? Saul bilang, iya, ini yang terbaik kupersiapkan untuk menyenangkan Tuhan, untuk sebagai korban bakaran. Lagi-lagi, coba dibaca yang di ayat 22-nya aja. Samuel kembali marah saudara. Bahwa Samuel udah jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Nah ini coba dibaca sama-sama sampai yang suara Tuhan ya. 2, 3. Lanjut lagi, 2, 3. Sesungguhnya dengar baik-baik saudara. Saudara di gereja, siapa yang mau diberkati? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Amin. Jadi saudara, kalau mau dipulihkan, mau diberkati, belajar mendengar suara Tuhan. Kalau belum bisa langsung mendengar suara Tuhan, belum yakin, dengarkan pemimpin-pemimpin rohanimu. Amin. Samuel udah jelas diutus Tuhan.
Bakar semua itu. Tuhan gak butuh segala sesuatunya. Dia, Saul, tidak melakukan secara excellent. Dia perintahnya logika. Bukankah kita seperti itu? Istri-istri, bukankah ketika saya sering ngomong, taati suami, stop. Kan harus berhikmat. Aku harus pilih dulu yang mana. Amin. Saya pernah ngomong. Saya pernah ajarkan ke seseorang ya. Harus taat kepada pemimpin rohani. Tapi ya belum tentu juga kayak gitu Pak Agam. Nanti kan pemimpin rohani emang gak bisa salah. Kan pasti bisa salah. Kan bisa juga kita harus mentelaah. Kita harus begini. Ada gak orang yang lagi di jalan salah sadar? Ada gak orang sombong nyadar? Ada gak orang nyombong sadar? Sedang sombong sadar? Gak ada. Amin. Tapi saudara, yang dilakukan Saul harusnya simple. Apa? Memberi otoritas dengan tunduk, dengan takluk di bawah kaki Samuel. Amin. Ketika tunduk dan takluk di bawah pemimpin-pemimpin rohani, itu menyenangkan Tuhan. Amin. Ketika kita berontak, kita dengan hikmat sendiri, wah gini, begitu, gitu. Ketika engkau di jalan yang salah, pemimpinmu gak bisa lagi menolong. Saya sebagai gembala gak bisa menolong orang yang sedang berontak. Amin. Tapi ketika orang tersebut datang segala macam, Pak Gem, aku begini. Percayalah, ketika otoritas itu saudara percayakan, Tuhan pasti pakai saya untuk menyelamatkan hidup saudara. Amin. Banyak kok di sini yang datang dengan segala kerendahan hati, dengan terdesak dan segala macam, gak ada jalan keluar. Bagaimana mengalami jalan keluar? Kenapa? Otoritasnya diberi ke saya. Amin. Ketika otoritas itu ada di tangan saya bisa dipakai Tuhan untuk menjadi mengokohkan kehidupan saudara masing-masing. Amin. Begitu juga Samuel, Saul gak memberi otoritas. Dia ngerasa dia lebih tinggi. Dia ngerasa lebih pinter. Dia ngerasa lebih hebat. Dia ngerasa lebih mengerti daripada Samuel. Apa yang didapat? Nothing. Kerajaannya akan dirobohkan. Amin. Banyak orang Kristen di akhir zaman ngerasa lebih pinter. Hamba-hamba Tuhan ditelanjangin di sosial media. Dikritik. Dijatuhkan. Padahal orang-orang yang menjatuhkan ini belum berbuat apa-apa untuk kekristenan di bangsa ini. Amin. Orang-orang hamba-hamba Tuhan yang seperti ini sering saya selidiki. Mereka pun gak tunduk di bawah penggembalaan manapun. Mereka bukanlah seorang domba yang tadinya digembalakan kemudian mereka belajar menggembalakan. Mereka gak seperti itu. Mereka langsung kepingin viral supaya dapat AdSense. Mereka hidup dari AdSense, mereka hancurkan hamba-hamba Tuhan yang lain, mereka memberikan kata-kata apa yang jemaat mau dengarkan, sehingga jemaat jadi fansnya dia. Sehingga jemaat gak lagi kasih uang ke gereja, jemaat nyawer ketika TikTok live. Inilah yang dihadapi hamba-hamba Tuhan zaman sekarang. Gembala yang tadinya ketika sakit dia datang, tiap hari mendoakan, dilupakan, berganti ke sosial media. Waduh, luar biasa emang. Di sosial media yang diberikan satu, yang saudara ingin dengarkan. Itu yang sosmed berikan bagi saudara. Tetapi yang seharusnya pemimpin rohani lakukan adalah saudara harus belajar mengerti yang saudara tidak mau mengerti. Amin. Beri sorak-sorai yang setuju. Next. Sekarang belajar dari Yudas. Ternyata Yudas punya kesalahan yang sama. Mengandalkan logika sendiri untuk menyenangkan manusia. Dibuka ya. Yohanes pasal 12 ayat 3-8. Yohanes pasal 12 ayat 3-8. Ini kejadian di Betania ini ya. Dibaca sama-sama yang ganjil depan, yang genap belakang. 2, 3.
Amin. Balik lagi ke PowerPoint. Jadi saudara, ketika itu kejadiannya Yesus habis membangkitkan Lazarus, sudah hidup lagi Lazarus dari kematian. Mungkin kayak sedikit ada acara syukuran atau apalah ya, mungkin ya, tapi gak ditulis di situ. Tiba-tiba Marta masih melayani tamu-tamu, soalnya Maria menyeka kaki Yesus dengan parfum dari Feby. Merek apa Feby? Ini aku pakai loh, pakai terus. Jadi parfumnya mahal, sangat amat luar biasa mahal sekali. Ada yang bilang berapa itu Bang Jos? Berapa upah gaji UMR-nya saat itu? 1 dinar itu seupah setahun UMR. Jadi sekarang mungkin 40 jutaan lah ya. Pokoknya mahal lah. Kemudian Yudas ini kaget dengan logikanya ngomong, mending kasih orang miskin daripada kasih Yesus seperti itu. Ngapain diseka? Apa jawab Yesus? Orang miskin selalu ada sama kamu, tapi aku enggak. Karena apa? Maria bisa melihat yang Yudas enggak lihat. Amin. Orang yang menyenangkan Tuhan bisa melihat pandangannya beda sama pandangan orang yang ngerasa berhikmat, orang dunia beda. Maria ngerti, Tuanku ini enggak lama lagi akan naik ke sorga. Biarlah, kalau kita ngelihat dari sisi Yesus yang masih sehat, itu terasa mahal. Tetapi kalau kita melihat itu adalah yang terakhir yang bisa diperbuat, itu terasa terlalu murah. Nyambung sampai sini, amin. Maria bisa melihat yang Yudas gak bisa lihat. Karena apa? Hati Maria mau menyenangkan Yesus. Hati Yudas mau menyenangkan orang-orang. Yudas mau dilihat baik, wise. Mau dilihat berhikmat. Ketika gak ada orang, dia curi uang persembahan. Dia curi sebagai bendahara yang gak jujur. Tapi ketika dia orang, shalom, langsung beda. Haleluya. Oh iya, gak apa-apa, sini. Wah, dipeluknya dia, oh iya, nangis sama orang nangis. Oh iya, janda miskin, ku kasih kamu uang apa. Beda di depan, beda di belakang. Karena dia gak mau menyenangkannya gini. Yudas mau menyenangkannya gini. Amin. Dia mau menyenangkan ahli-ahli Taurat, menjual Tuhannya. Karena Yesus itu dianggap penyesat saat itu. Jadi mungkin Yudas saat itu kepingin jadi pahlawan. Sekarang ketika Pak Novi contohnya, dianggap jadi penyesat gitu kan. Ketika saya menyerahkan, mungkin sama masyarakat saya dianggap pahlawan, betul ya Pak ya? Dianggap, wih hebat ini, pahlawan ini. Mungkin itu yang kepingin Yudas dapatkan. Mungkin ketika Yesus mengajar banyak ribuan orang mengikuti, ada rasa iri kepada gurunya. Dia kepingin, I want to be there, aku mau di sana, aku mau duduk di sana, aku mau gantiin guruku. Mungkin seperti itu. Jadi logika sendiri untuk menyenangkan manusia. Kedua, mengikut Tuhan untuk memperoleh sesuatu. Coba dibuka di ayat 6-nya, yang tadi Yohanes 12 ayat 6. Jadi Yudas itu intinya hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin yang tadi ngomong parfum itu. Melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Amin. Senggol kanan kiri, jangan jadi pencuri. Haleluya. Jangan jadi pencuri saudara. Jadi kita seringkali kita ini mencuri sesuatu dari Tuhan. Saya pernah ngomong di doa pengerja, setiap pelayan pasti seenggaknya, pasti pernah setiap kali kita melayani, kita pasti mencuri kemuliaan Tuhan. Saya pun sadari, saya sering mencuri kemuliaan Tuhan. Amin. Banyak yang datang, Pak Agem gara-gara Pak Agem doakan, aku akhirnya begini gara-gara Pak Agem doakan. Itu saya udah mencuri. Amin. Saya ngomong itu karena Tuhan. Tapi seringkali mulut ngomong karena Tuhan, hati, wah dipakai Tuhan nih, ya, gitu kan. Saya ngomong sama pelayan sambil bercanda, kalaupun harus nyuri, jangan banyak-banyak. Mau gak mau loh jadi hamba Tuhan, pasti nyuri. Pak Novi tadi, wah pujiannya ketika ada yang hatinya terluka, pilih lagunya kok cocok ya sama hatiku, waduh udah kayak terbang kita. Caranya gampang supaya gak nyuri banyak-banyak. Kemuliaan Tuhan apa? Fokus melayaninya, menyenangkan Tuhan. Amin. Simple, menyenangkan Tuhan aja. Ibadahnya, kok banyak kekeringan rohani, malas ibadah segala macam. Gak mau menyenangkan Tuhan sih. Ya ibadah terus, kayak mana lah aku kerjaanku, kayak mana lagi iniku. Nyenengin diri sendiri sih. Kayak mana lah.
usahaku kayak mana lah, keluargaku segala macam. Nyenengin diri sendiri lagi sih. Kalau mau menyenangkan Tuhan semuanya gampang. Amin. Saya pun sekarang juga lagi dalam pelayanan apa, kalau lagi males, lagi apa, saya gerak menyenangkan Tuhan. Itu menyenangkanmu, senangkanmu. Pokoknya tujuan saya aku harus menyenangkan Tuhan. Nanti masalah mau dipakai sejauh apa, biarlah Tuhan yang menentukan. Mau diberkati sebesar apa, biar Tuhan yang menentukan. Pokoknya tujuanku menyenangkan Tuhan aja. Amin. Jadi ketika Spartan gitu ya, mau menyenangkan Tuhan, mau capek, mau apa gitu, itu udah kekeringan rohani, udah gak ngerti, gak kenal gitu. Pokoknya maju terus udah menyenangkan Tuhan. Dah kayak ibarat perang itu udah haus ya haus, capek ya capek, pokoknya maju. Disuruh serang ya serang aja, Pak, tombak maju terus gitu. Udah gak kenal lagi. Kalau tentara itu udah bener-bener perang ya, udah di medan pertempuran, lagi adrenalinnya naik, dia lupa, dia gak makan 3 hari 3 malam. Dia lupa, dia udah 1 tahun, 2 tahun gak jumpa anak istrinya. Dia lupa, pokoknya dia perang aja, tembak terus. Komandan bilang serang. Komandan bilang lari mundur, dia harus lari mundur. Kenapa? Itu udah benar-benar mau menyenangkan negaranya, mau memenangkan negaranya. Kita pun juga gitu, kalau udah mau menyenangkan Tuhan, Spartan dah. Amin. Udah gak kenal lagi. Ini udah gak kenal. Saya pun juga belajar, saudara. Saya sering baca buku kadang dulu ya. Dulu berapa tahun yang lalu. Besarkan anak bagaimana, teori-teorinya gini, harus begini, harus begitu. Tapi satu yang saya pilih yang terbaik, menyerahkan anak saya ke dalam tangan Tuhan. Amin. Karena saya yakin dan percaya, secara kekuatan supranatural, secara ada sesuatu, biar Tuhan yang membesarkan. Saya berdoa, saya gak ngomong anakku biar jadi presiden, biar jadi ini, enggak. Tuhan, jadikan apa yang kau mau jadikan. Amin. Anak bukanlah objek untuk mencapai cita-cita kita. Tapi anak adalah objek untuk mencapai cita-cita Tuhan dalam hidupnya. Amin. Tuhan punya rencana sendiri buat anak. Saya serahkan sama Tuhan. Pokoknya tugas saya mendekatkan anak ini ke Tuhan. Udah harus dekat gitu aja. Jadi ketika anak ini dekat sama Tuhan, udahlah saya gak khawatir lagi. Amin. Saya gak khawatir. Tuhan pasti, gak mungkin lah Tuhan mengecewakan kita, ya kan? Tuhan pasti memberi yang terbaik. Next. Jadi kesimpulan, saya undang tim musik naik ke depan. Baca sama-sama. 2, 3. Jadi saudara, kita bukan dari dunia. Senggol kanan kiri, kamu bukan dari dunia. Jangan kaget, Mak Duno pernah cerita ya. Kenapa ikut Tuhan Pak Gem? Kok makin banyak masalah? Kamu bukan dari dunia. Amin. Bu Venita, ibu bukan dari dunia. Amin. Feby bukan dari dunia. Justru ikut Tuhan banyak masalah. Tuhan mau memperlihatkan kebesarannya. Tuhan mau ukur hati kita, seberapa dalam kita akan berserah sama Tuhan. Tuhan mau lihat seberapa sayang kita sama Tuhan. Amin. Pertama ikut Tuhan pasti dikasih berkat. Diberkati. Mimpimu jadi. Orang lumpuh sembuh, orang kusta sembuh, dikasih tester semua sama Tuhan. Tetapi setelah engkau diberkati, setelah engkau disembuhkan, what's next? Apa selanjutnya? Itu yang Tuhan mau lihat. Amin. Yesus ketika di dunia ada sakit gak banyak cincong disembuhkan. Orang buta langsung lumpuh berjalan. Semua Yesus kasih. Yesus pertama kali nyanyinya menyenangkanmu, senangkanmu. Nyanyinya gitu. Tetapi setelah itu ketika diajak sama Tuhan, ayo menyenangkannya dinaikkan yuk tangannya ke atas. 10 kusta, 9 pergi. Hanya 1 yang datang. Mengakui otoritas Tuhan. Amin. Jadi dari sini saudara, saya kepingin bentuk yang 1 orang kusta ini. Saya kepingin kita semua gak terhilang. Jangan kayak yang 9. Sudah dapat apa yang dia mau, pergi meninggalkan Yesus. Jangan. Jadi 1 orang kusta. Meskipun saudara minoritas, meskipun saudara ditolak dunia,
Meskipun saudara dibilang, wah si nabi, si pendeta, sok suci, begini, tetap ikut Tuhan. Amin. Tetap menyenangkan Tuhan. Mengikut Tuhan selalu membawa resiko. Menyenangkan Tuhan selalu ada resiko. Selalu ada resiko dalam menyenangkan Tuhan. Amin. Mungkin kita dibenci keluarga kita, orang tua kita gak suka sama kita, saudara kita gak suka, rekan sekerja kita benci ngelihat kita, segala macamnya. Tapi nanti ada di satu titik, engkau akan dipakai Tuhan menjadi berkat buat orang yang membenci saudara. Amin. Mungkin gak hari ini, mungkin bukan tahun depan, tapi suatu hari pasti ada waktunya Tuhan. Amin. Fokusnya simpel, menyenangkan Tuhan. Berusaha menyenangkan Tuhan, hidupmu pasti benar. Yang kau pilih dalam hidupmu pasti benar. Ketika kau fokusnya menyenangkan hati Tuhan, gak akan kerasa capek. Ibadah akan kerasa menyenangkan. Doa-doamu memang mungkin gak mengubah dunia, gak memindahkan gunung, gak menyembuhkan orang sakit. Tapi doa-doamu meneduhkan hatimu. Doa-doamu membuat engkau menjadi pribadi yang percaya diri. Doa-doamu benar-benar mengubah mindsetmu. Ketika engkau menyenangkan hati Tuhan, mungkin apa yang kau mau belum kau dapat. Tetapi ketika engkau berusaha menyenangkan hati Tuhan, Tuhan sudah sediakan bahkan lebih dari yang kita mau. Yang setuju beri sorak-sorai yang dahsyat bagi Tuhan. Sama-sama kita naikkan lagu ini, menyenangkanmu. Haleluya. Haleluya. Senangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Katakan menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Kita nyanyikan dari awal. Yes. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni Tuhan. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Katakan menyenangkanmu. Ini doa kami Tuhan. Senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Saudara, pejamkan mata. Mungkin saat ini saudara datang ke doa malam membawa pergumulan, entah masalah ekonomi, kesehatan, masalah keluarga, apapun pergumulan. Saudara mungkin sudah berusaha belajar mencoba segala cara. Dengan hikmat saudara, dengan kepandaian saudara, dengan apapun yang saudara mau lakukan, saudara lakukan. Mungkin saat ini engkau sedang ada dalam titik capek dalam hidup. Engkau dalam titik udah suka-sukanya Tuhan lah. Udahlah gak tau lah Tuhan. Udahlah gak ngerti lah aku lah. Saya rindu saudara. Jangan-jangan firman Tuhan hari ini untuk kita semua di tempat ini. Kita perlu menyenangkan hati Tuhan. Jangan berharap pada manusia. Jangan melihat manusia, lihat Tuhan. Jangan mengandalkan pikiran sendiri. Hanya tujuannya aja menyenangkan Tuhan. Jika engkau mau belajar menyenangkan Tuhan,
Taruh tangan kiri di dada. Angkat tangan kananmu. Dengan lembut katakan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerindu. Lebih lembut lagi katakan, Tuhan, lembutkan hati-hati setiap kami. Tuhan, kami menolak roh-roh tinggi hati. Kami menolak roh-roh yang mengandalkan pikiran-pikiran sendiri yang tidak berasal dari Tuhan. Kami patahkan di dalam nama Yesus. Senangkan hatimu, hanya itu kerindu. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Angkat tangan, katakan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan hatimu, hanya itu. Hanya itu kerinduanku, ya Tuhan. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduan. Oh haleluya, terima kasih. Syaralama Yesus. Ada sedikit waktu saja. Haleluya. Saudara, jika ada pergumulan, mari katakan kepada Tuhan. Selagi masih ibadah, selagi masih di gereja, Tuhan, aku mau jadi alat-Mu. Jangan-jangan ini adalah jawaban. Ini adalah jawaban dan cara yang Tuhan beri untuk kita menyelesaikan masalah kita. Ya Tuhan, Kau melihat hati-hati yang mulai terbuka, Tuhan. Terima kasih. Yes, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Bersatu dalam doa. Iya Bapa, hari ini kami belajar, kami ditegur, kami diingatkan untuk menjadi anak-anak Tuhan
yaitu menyenangkan Bapa kami di sorga. Mungkin kami sudah agak jauh terhilang. Hamba berdoa, biarlah tujuan hidup kami menyenangkan Tuhan, menjadi kesenangan bagi kami. Karena ketika menyenangkan Tuhan menjadi kesenangan bagi kami, hati kami akan jadi lembut, kami akan jadi penuh kasih, kami akan mengasihi satu dengan yang lain, kami akan menjadi fungsi dalam kerajaan Allah. Hidup kami menjadi berkat, menjadi dampak. Hidup kami menjadi sesuatu yang berbeda. Ada terobosan, ada jalan keluar dari Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan lembutkan hati, lepas hati Tuhan. Karena kami tahu 2000 tahun yang lalu ketika di Nazaret tidak ada Yesus. Saat itu Tuhan, jangan sampai di antara kami tidak memberikan otoritas kehidupan kami kepada gereja Tuhan. Saat ini saudara, lembutkan hati saudara, terima Dia sebagai Tuhanmu, sebagai pemimpinmu, sebagai penuntunmu, sebagai yang harus kita perjuangkan, yang harus kita hidupkan dalam hidup kita. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa buat hari ini yang luar biasa. Kami mengucap syukur kami bisa beribadah semua karena Tuhan. Tuhan sudah pakai gereja ini untuk memulihkan pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, ekonomi lepas ekonomi. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa WL Singer, pemain musik, Asyir Multimedia, semua yang ambil bagian pelayanan pada doa malam ini, Tuhan pakai, jadikan mereka semakin menyenangkan hati Tuhan. Hamba berdoa bagi jemaat semua, yang sakit Tuhan tolong sembuhkan, yang miskin Tuhan tolong berkaya, yang menghadapi masalah, tantangan dalam kehidupannya Tuhan, jangan ambil masalah itu, tetapi sertai setiap kami untuk melalui masalah-masalah tersebut. Karena kami tahu setiap masalah akan memperlihatkan bagi setiap kami kebesaran, kemuliaan, keajaiban Tuhan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Berkati Pak Jo, Pak Hulu pembina kami. Berkati hamba sebagai gembala dan istri. Berkati setiap kami. Biarlah Bapa kami yang penuh kekurangan ini Tuhan pakai menjadi saluran berkat di gereja Tuhan ini. Hamba berdoa bagi ketua-ketua FA, beri mereka hati sebagai bapak rohani, sebagai mama rohani yang sayang dengan anak-anaknya, yang menggembalakan domba-dombanya dengan penuh tanggung jawab. Hamba berdoa jemaat semua, pelayan semua, Tuhan, sudah saatnya gereja ini bertumbuh dengan banyak orang yang semakin cinta dengan gereja ini. Sudah saatnya Tuhan, jemaat semua belajar semakin mengasihi gereja, mengasihi gembala dan mengasihi Tuhan. Sudah cukup mujizat-mujizat yang Tuhan berikan. Sudah saatnya kami bertumbuh menjadi jemaat-jemaat yang mau membawa jiwa-jiwa. Hamba berdoa Tuhan, Tuhan kirimkan jiwa-jiwa langsung ke gereja atau ke pribadi lepas pribadi. Biarlah Tuhan beri kesempatan setiap kami yang ada di sini memenangkan jiwa, satu jiwa demi satu jiwa. Tahun ini boleh bawa satu, tahun depan bawa satu lagi, tahun depannya lagi bawa satu. Kami rindu Tuhan. Tuhan beri kesempatan di dalam nama Tuhan Yesus. Masih banyak Tuhan orang-orang di luar sana yang rindu merasakan apa yang kami rasakan malam hari ini. Yang rindu merasakan hadirat Tuhan seperti yang kami rasakan malam hari ini. Lembutkan setiap hati agar kami mau Tuhan pakai. Berkati gereja ini, biarlah gereja ini menjadi rumah doa.
Tuhan melihat setiap tetes air mata, Tuhan mendengar setiap jeritan doa. Semua tetesan air mata, semua jeritan kami tidak sia-sia di tempat ini. Tuhan lihat, Tuhan dengar, dan Tuhan jawab. Terima kasih Bapa, biarlah tempat ini menjadi tempat rumah Tuhan. Biarlah setiap kami yang rindu didoakan datang ke tempat ini. Biarlah kami yang rindu menerima pemulihan datang ke tempat ini. Kami berdoa bagi jemaat yang tidak bersama-sama dengan kami dimanapun mereka berada. Tuhan juga berkati seperti memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami memberkati lingkungan kami, Pasar 2, Ring Road, Setiabudi, bahkan Kota Medan dipenuhi urapan dan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Mungkin sebentar kami akan berpisah, mungkin sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Sebelum Tuhan kami berpisah, kami rindu menerima berkat-Mu. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau. Oh, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kekasih Tuhan, angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau di kota, Tuhan memberkati engkau di ladang, diberkati adonan roti makananmu, diberkati sumur air minumanmu, dipenuhi lumbung-lumbungmu, diberkati keluar masukmu. Engkau menang dan bukan kalah, engkau kepala dan bukan ekor. Oleh karena itu pulanglah, terimalah berkat dari Bapa kita di sorga, dengan cinta tak berkesudahan dari Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa penyertaan Roh Kudus yang akan menyertai memberkati kita semua. Mulai malam hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita percaya terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Shalom.